Program Mutiara Pagi. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pengar di mana Anda berada. Saat ini pukul 5.25, saatnya kita masuk pada program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini Kamis 1 Juni 2023. Dan pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya di masyarakat menemani Anda dan membantu Anda dalam program ini. Untuk hari ini pendengar, topik kita yang akan kita angkat yaitu mengenai sejarah dan pilih haji. Untuk itu narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ada Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian tentang topik kita dari Ustaz Firdaus. Setelah itu baru kita akan kalau interaktif untuk Anda. Di line telepon 0751 812878 atau di SMS dan juga WhatsApp 08 1166 66975, atau Anda yang sedang membuka aplikasi dari Prego, Anda juga bisa langsung bertanya di kolom chat atau di kolom obrolan di RRI Prego. Baik pendengar, di mana Anda berada, mari kita dengarkan uraian dari Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, di mana saja berada dalam rahmat Allah tentunya, semoga semua sehat walafiat. Sekiranya kesehatan terganggu, ya sabar, yakin bisa pulih kembali. Kalau memang sedang dirawat, ya lebih ditingkatkan kesabaran, yakin atas pertolongan Allah untuk segera sembuh. Sekiranya ya sakit, butuh perawatan, dihadapi dengan sabar. Satu malam saja sakit itu besoknya seperti bayi baru lahir, bebas dari dosa. Sekiranya dirawat beberapa hari, diikuti dengan sabar, ya makin bersih dari dosa. Sabar itu apa? Berjuang sungguh-sungguh untuk sehat. Itu juga sabar dalam arti luas, siapa saja, apapun profesi kita, kerjalah sungguh-sungguh, diawali dengan bismillah, selesai diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga semua yang dikerjakan itu bernilai ibadah dan dikerjakan dengan segala kejujuran dan amanah, karena dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu pula kiranya dalam memahami pelajaran kita sudah berdoa supaya apa yang disampaikan ini kita bisa memahami dengan izin Allah, yakni fokus kita adalah sejarah pilih haji. Jadi titiknya adalah bagaimana haji itu bermula sehingga diamalkan seperti yang kita amalkan sekarang. Nah, bermulanya itu secara garis besar itu dikenal masa Nabi Ibrahim. Sesungguhnya nabi-nabi terdahulu ya dia juga menunaikan ibadah haji, tentu sangat terbatas syariatnya, karena ditemukan bahwa ada satu jalan, nama jalan itu Asfan. Di jalan Asfan itu semua nabi dulu menempuh jalan itu untuk menunaikan ibadah haji. Misalnya Adam alaihissalam, waktu dia bertawaf disaksikan oleh malaikat memuji betapa baiknya tawafnya Nabi Adam. Ya Adam, tawafmu sangat bagus, tapi ketahuilah bahwa kami di sini sudah bertawaf 2000 tahun lebih sebelum engkau. Memang malaikat kan kerjanya beribadah, bertasbih. Makanya waktu Adam hendak diciptakan sebagai khalifah di bumi, berarti kan manusia, malaikat kan memberi tanggapan. Engkau ciptakan manusia, apakah hendak akan bertumpahan darah, sedangkan kami ini selalu taat bertasbih pada engkau. Allah jawab, ya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat bukan menyanggah, tapi kan memberi tanggapan, ingin Allah selalu mulia, jangan ada bumi yang dikotori dengan pertumpahan darah. Nah, ini menandakan bahwa Ka'bah sudah ada
sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah, lanjut cerita, waktu masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dari kampungnya dia berdakwah sampai kepada pembakaran dirinya disaksikan oleh warga, tapi dia selamat atas ujian itu, lalu meninggalkan kampung halamannya, mengarah ke utara. Dia bersama anak pamannya yang sangat cantik, namanya Sarah. Cantik tampilannya, akhlaknya sangat mulia, cerdas. Terus sampai ke arah utara dia berdakwah, karena orang banyak menyembah benda langit, bintang-bintang. Terus sampai juga ujian, ada 3 tahun hujan tak turun, kembali dia agak ke selatan sampai dia ke Mesir. Di Mesir karena dia membawa istrinya itu sangat cantik, raja berkuasa di sana mengetahui bahwa ada perempuan cantik, dia ingin mendapatkan. Sebelum dia menghadap raja, Ibrahim sudah berkata dulu pada istrinya, nanti kalau kamu ditanya oleh raja, bilang saja aku saudaramu. Itu bukan berbohong, memang Sarah itu kan anak pamannya, kan bersaudara juga. Tapi nanti dalam bersilat lidah, dalam apa, kalau saudara itu kan orang beradik kakak kandung. Jadi ya, raja mau menyentuh dia, itu kalau variasi ceritanya, titik samanya adalah bahwa dia tidak sanggup untuk menyentuh, disebut tangannya lemas atau seperti stroke. Lalu berdoa, apa yang kamu lakukan kok saya tidak bisa menyentuhmu? Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Lalu doalah kepada Tuhanmu supaya tangan saya sembuh, supaya saya tidak menyentuh kamu lagi. Itu sampai yang ketiga kali ya. Yang ketiga kalinya adalah bahwa seluruh badan dirinya itu lemas. Lalu dia yang tidak lemas itu lidahnya, dia masih bisa berkata, doalah kepada Tuhanmu, ini semua jadi saksi saya tidak akan menyentuhmu lagi. Lalu berdoa lagi, maka sembuh dia. Nah, penyesalan itu dari raja, dia memberi hadiah seorang perempuan yang bernama Siti Hajar, diberikan kepada keluarga Ibrahim. Nah, Ibrahim meninggalkan Mesir bersama Sarah, terus Siti Hajar ke Palestina lagi. Sudah sekian tahun, sudah lanjut pula usianya, Ibrahim juga tidak mendapat anak. Tidak dapat anak, maka Ibrahim menikah dengan Siti Hajar tadi. Lahir anak, diberi nama Ismail. Nah, Allah memberi petunjuk, Ismail dengan Hajar serta Ibrahim itu harus pergi ke arah selatan, jauh perjalanan, sampailah ke Mekah sekarang gitu ya. Tidak ada rumput, tidak ada pohon, tidak ada sungai mengalir, tidak ada pondok kecil. Di sana Ibrahim meninggalkan Hajar dengan anak kecilnya Ismail. Begitu dia meninggalkan, Hajar berkata, mengapa engkau tinggalkan? Bagaimana nasib kami? Ibrahim jalan juga. Mengapa engkau diam? Tidak ada kan yang menolong kami di sini. Ibrahim diam. Sampai 3 kali tidak ada tanggapan. Hajar sebagai orang beriman karena sudah beberapa tahun bersama Ismail, ya suamiku Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini, apakah perintah Allah? Ibrahim menjawab, iya. Lalu kalau memang perintah Allah, ya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Habis itu pula yakinnya Hajar. Akhirnya Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, aku titipkan sebagian keturunanku di sisi rumahmu, supaya dia menegakkan salat, dicintai manusia, dan engkau berilah keberkahan dari rezeki yang engkau berikan, buah-buahan yang banyak. Terus Ibrahim kembali ke rumah istri pertama, Sarah. Nah, sepeninggal itulah makanan dan minuman habis, lalu Hajar berjuang karena anaknya menangis kelaparan, pergilah ke Bukit Safa. Tiba di Bukit Safa, tidak ada orang yang akan bisa diminta pertolongan. Kemana hendak pergi lagi? Hajar pun sebenarnya juga sudah lapar. Maka dia menurun karena ada nampak bukit satu lagi yang disebut dengan Bukit Marwah. 400 meter tuh jaraknya kurang sedikit.
menurun. Waktu menurun itu kan lari-lari kecil agaknya. Terus jalan mendaki lagi. Tiba di Bukit Marwah, tidak ada orang sama sekali. Duh, kemana pergi? Anak sudah menangis juga. Moga-moga di bukit tadi ada dapat pertolongan. Dia balik lagi ke Bukit Safa. Kiranya tidak ada juga orang yang bisa didapatkan pertolongannya. Terjadilah bolak-balik itu ya, Safa, Marwah, 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh kan Bukit Marwah. Lalu dia ikuti ada suara. Nah, dalam satu sumber itu ada suara. Diikuti suara itu, kiranya suara itu arah ke anaknya. Dari Bukit Marwah ke anaknya itu sekitar 300 meter, kan jalan lagi itu. Kiranya ada burung menghentakkan kakinya di sisi Ismail, lalu dari hentakan kaki burung itu keluar air. Ya, burung itu diduga tentunya adalah malaikat Jibril. Ini sumber yang kuat itu, sehingga penamaan air Zam-Zam disebut hentakan kaki burung Jibril. Tapi kalau saya waktu anak-anak dan masih pemahaman banyak orang, Ismail yang menghentakkan kakinya bayi kecil ini lalu keluar air, itu tidak apa-apa, pokoknya ada air. Ya, Hajar sangat gembira, zamma, berkumpul karena ada air. Dia buat bendungan supaya air menggenang. Dari air itulah dia minum, dan seterusnya. Nah, di sini sudah terjawab, Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Sekarang sudah ada air minum. Lalu Pak Yudi dan pendengar semua, dari belahan selatan negeri Yaman itu orang berdagang ke arah utara, ke negeri Syam, itu menempuh lembah tempatnya air Zam-Zam itu. Ada burung berputar-putar saja, ada air. Kiranya ya ada air. Ditemukan ada Hajar dengan anaknya, terjadi dialog. Karena ada air, akhirnya orang berbondong-bondong ke sana, buat tenda, akhirnya orang beranak pinak sekitar itu, maka terbentuklah perkampungan. Nah, sejahteralah hidupnya Hajar. Nah, terus bagaimana? Ibrahim kiranya dengan Sarah sudah dapat pula anak, namanya Ishak. Dia datang ke Mekah lagi, ya waktu itu ya Mekah, tempat air Zam-Zam itu. Pertama tidak bertemu dengan anaknya Ismail karena anaknya pergi berburu. Terus dia pulang lagi ke Palestina. Lalu datang lagi, baru dia bertemu dengan anaknya Ismail. Hanya bertemu beberapa saat, sudah cerita-cerita, sudah bertemu dengan anak itu. Nah, dia di sana mendapat ujian. Dalam mimpinya, maksudnya wahyu, supaya disembelih anaknya Ismail itu. Lalu dikatakan, ya anakku Ismail, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Maksudnya ada wahyu supaya engkau disembelih. Jawab Ismail sederhana saja, ya laksanakanlah ayahku, semoga engkau mendapati aku dengan sabar. Lalu ya, pisau sudah tersedia, jalan. Dalam perjalanan itu digoda oleh iblis. Jangan dilakukan penyembelihan, sayang anakmu. Akhirnya itu diketahui itu adalah iblis, dilempar. Jalan lagi, digoda lagi oleh iblis dengan redaksi yang berbeda supaya jangan disembelih itu ya. Dilempar lagi. Sampai jalan yang berikutnya dilempar lagi. Akhirnya ya iblis tidak mengganggu lagi, sudah lemparan ketiga. Di sanalah dia menyembelih Ismail. Tapi apa yang terjadi? Begitu Ibrahim tidak ada keraguan, Ismail juga berserah diri pada Allah, maka Allah ganti sembelihan itu dengan domba seekor. Ya, itulah domba itulah yang disembelih. Nah, setelah itu kejadiannya di mana? Adalah di Mina. Kemudian selanjutnya itu dia diajak pula membuat Ka'bah. Membangun Ka'bah. Ka'bah bagaimana? Tidak tampak Ka'bah itu. Kiranya Ka'bah itu sudah ada, tertimbun dan runtuh sehingga pondasinya saja yang tinggal. Maka pondasi itulah yang dibangun oleh Ibrahim bersama Ismail. Setelah Ka'bah siap, baru Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, sudah selesai kerjaku, apalagi selanjutnya? Allah memberi bimbingan, serulah orang berhaji.
Bagaimana caranya? Ya, jadi analisanya bermacam-macam. Disebut Ibrahim itu berdiri di bukit lalu bersorak, wahai manusia, laksanakan haji, Ka'bah sudah selesai, kira-kira begitu ya. Nah, ada juga saya dengar eh, disebutkan begini, suara Nabi Ibrahim itu ya angin membantu sehingga sampailah ke telinga penduduk, maka manusia berdatangan, labbaik Allahumma labbaik, ya kami datang memenuhi seruanmu, dan seterusnya. Maka dari situ bermulalah ibadah haji. Nah, ibadah haji itu bagaimana ya, dituntun, ada melontar dan seterusnya, ada di Arafahnya, sehingga tanah suci waktu itu dibagi, ada tiangnya lima tiangnya dari titik pusat Ka'bah itu, ada yang 16 kilometer, ada yang 14 kilometer, yang paling dekat itu 6 kilometer di di belahan utara. Nah, tiang yang 5 itu adalah pembatas tanah suci Mekah. Jadi tanah suci Mekah itu sangat terbatas. Nah, sejak itu dan seterusnya ibadah haji dilakukan. Hanya saja tentu penyempurnaannya seperti yang dilakukan sekarang adalah haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini agaknya tepat Pak Yudi kita bahas betapa pentingnya pilihan kita mengkaji sejarah haji, bahwa sebentar lagi, tidak cukup 1 bulan lagi orang menunaikan ibadah haji mulai tanggal 8 Zulhijjah, dan puncaknya itu kan wukuf di Arafah. Mungkin ini dulu pengantar. Sejarah ini penting kita ucap karena Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang berfikir. Surah Yusuf ayat 111. Ayo Pak Yudi, kita bincangkan bersama dengan pendengar kita. Baik Ustaz, silakan mendengar di line telepon 0751